Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai mesin komunikasi kantor. Sebelum Ibu memulai pembahasan, Ibu persilahkan untuk kalian menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan Ibu sampaikan. Gimana, sudah siap? Oke, kita mulai ya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu ada pengertian mesin komunikasi kantor, yang kedua jenis komunikasi kantor, yang ketiga sejarah perkembangan mesin komunikasi kantor, dan yang terakhir masalah-masalah yang terjadi pada penggunaan alat komunikasi kantor. Untuk menambah semangat kalian pada KBM hari ini, Ibu akan membacakan satu quotes dari Nelson Mandela. Nelson Mandela berkata, "Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia." Dari quotes tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan, sebab pendidikan selalu akan digunakan dalam menjalani kehidupan. Bahkan jika diibaratkan pendidikan bisa mengubah dunia, itu memang benar adanya, karena dengan pendidikan tinggi, kalian bisa mengubah nasib. Dengan sekolah yang tinggi, kalian bisa menjadi orang yang sukses sesuai dengan cita-cita kalian. Untuk itu, tidak ada lagi kata malas selama mengenyam pendidikan ini ya. Oke, baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor dapat diartikan sebagai sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik di lingkungan organisasi sendiri maupun keluar organisasi. Nah, wujud dari berkomunikasi adalah melakukan penyampaian informasi dari satu pihak atau orang kepada pihak lain atau orang lain. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan surat menyurat, telepon, telex, atau sarana perkantoran lainnya. Nah, komunikasi sendiri merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam administrasi perkantoran. Jika pada suatu perkantoran tidak terdapat suatu komunikasi yang baik, maka akan sangat sulit dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun, bagi seorang pekerja perkantoran juga harus mampu mengoperasikan berbagai macam mesin komunikasi kantor. Selanjutnya, jenis komunikasi kantor. Nah, komunikasi perkantoran di zaman modern seperti sekarang ini sudah agak berbeda ya dengan sistem perkantoran zaman kuno. Jika di masa kuno perkantoran cuma memakai tulisan yang dibawa oleh seorang pengantar, kini bermunculan berbagai mesin-mesin komunikasi dan dipakai dalam perkantoran. Adapun pembagian jenis-jenis komunikasi perkantoran ini dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem komunikasi tulisan. Nah, sistem komunikasi tulisan ini berupa kegiatan surat menyurat yang dikirim melalui pos, telegram, dan warka tertulis lainnya. Lalu yang kedua ada sistem komunikasi lisan, yang berupa kegiatan telepon untuk hubungan keluar maupun kantor sendiri, radio atau hanya corong suara. Lalu yang ketiga ada sistem mekanis, yang meliputi komunikasi melalui telex, televisi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada sistem panggilan petugas. Di sini bentuknya itu mencari, menemukan, dan memanggil seseorang petugas dalam suatu perkantoran. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan mesin komunikasi kantor. Nah, guna lebih menambah wawasan mengenai mesin perkantoran, berikut akan dijelaskan mengenai sejarah perkembangan komunikasi yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Yang pertama, ada sejarah dari telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang paling sering dipakai dalam aktivitas perkantoran untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dari jarak jauh, baik itu di dalam kantor sendiri maupun dengan pihak luar kantor. Telepon pertama kali ditemukan di Eropa sekitar tahun 1876. Sedangkan di Indonesia, telepon lokal baru pertama kali dipakai sejak tanggal 16 Oktober 1882 yang dipelopori oleh pihak swasta. Jaringan telepon pertama di Indonesia ini dipasang sebagai penghubung antara wilayah Gambir dan Tanjung Priuk atau yang dikenal dengan Batavia. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1906, perusahaan jaringan telepon dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda melalui PTT atau Post Telegraph Telepon Dienst. Setelah Indonesia merdeka,
Kebutuhan telekomunikasi meningkat sehingga di tahun 1967 PT Indosat mulai membangun jaringan telepon gelombang mikro. Hal tersebut dimulai dengan jaringan Trans Sumatera dan Indonesia Timur. Selanjutnya ada telepon genggam. Aktivitas kantor di zaman modern seperti sekarang ini sudah memakai telepon genggam jenis smartphone. Dengan telepon genggam ini, pekerjaan dan komunikasi menjadi sangat mudah dan juga efektif. Telepon genggam sudah ditemukan pada tahun 1973 oleh penemunya yaitu Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon genggam temuan Cooper ini dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Perkembangan telepon genggam setelah generasi pertama di tahun 1990-an, kemudian muncul generasi kedua atau 2G dengan teknologi GSM dan CDMA. Telepon genggam generasi kedua ini dilengkapi dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan juga SMS. Kini teknologi telepon genggam sudah mencapai generasi ketiga, 3G, keempat 4G, bahkan sudah ada yang memakai jaringan 5G. Di Indonesia sendiri, telepon genggam makin berkembang pesat serta beredar pada tahun 1985 sampai 1992. Namun, waktu itu bentuknya masih besar dan juga berat. Selanjutnya, surat elektronik atau email. Surat elektronik atau email ini merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik atau email mulai dipakai pada tahun 1960-an. Pada awal penggunaan surat elektronik, internet itu belum terbentuk. Jadi pada saat itu, surat yang terkirim menggunakan jaringan yang berbentuk dari kumpulan mainframe. Kemudian, mulai tahun 1980-an, email dipakai oleh umum. Selanjutnya ada intercom. Intercom dapat dikenal dengan istilah interphone. Sejak ditemukannya dan dipakai dalam dunia perkantoran, alat komunikasi tersebut digunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi sendiri. Selain itu, dari suatu bagian ke bagian yang lain atau dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Berikutnya, mesin faksimile. Mesin faksimile atau yang lebih dikenal sebagai fax pertama kali diciptakan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Awal percobaan pembuatan mesin fax ini dengan mencoba mengembangkan alat komunikasi telegraf, yaitu dengan cara melalui proses penyiraman telegraf memakai jarum piringan hitam yang menempel pada pendulum. Penemuan inilah yang menjadi bentuk awal dari mesin fax. Mesin fax awal ini bekerja berdasarkan prinsip kerja jam elektrik yang sebelumnya ditemukan oleh Alexander Bain. Yang terakhir ada mesin dikte. Mesin dikte merupakan mesin perekam atau pencatat suara yang hasil dari rekaman tersebut dapat diulang kembali sehingga apa yang dibicarakan menjadi lebih jelas. Dalam dunia perkantoran, mesin dikte ini dipakai untuk korespondensi laporan, instruksi, dan sebagainya. Laporan tersebut untuk direkam kemudian disalin oleh seorang juru ketik. Rekaman dapat digoreskan seperti halnya jalur yang dibuat pada sabuk plastik atau disk atau magnetik pada pita. Rekaman yang digoreskan bersifat permanen dan juga tidak dapat dikoreksi selama pendiktean. Dalam penggunaan alat komunikasi kantor, terdapat beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada keterbatasan pegawai. Jika pekerja kantor tidak dapat mengoperasikan mesin komunikasi kantor, maka akan menghambat pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua ada masalah teknis. Mesin komunikasi kantor ini tidak selalu dalam kondisi baik jika dipakai secara terus-menerus. Dengan demikian, dapat menimbulkan kerusakan. Kerusakan pada mesin kantor harus diperbaiki atau dengan membeli yang baru demi kelancaran pekerjaan kantor. Yang ketiga ada miscommunication. Miscommunication ini bisa saja terjadi antara pengguna mesin komunikasi kantor. Hal tersebut mengakibatkan zero feedback atau bahkan negatif feedback. Masalah penggunaan alat komunikasi kantor yang keempat yaitu pemakaian tidak pada tempatnya. Terdapat pekerja kantor yang tidak memakai mesin komunikasi dengan baik. Misalnya,
Pegawai kantor memakai handphone untuk membuka program lainnya di luar kepentingan pribadi ketika jam kerja, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah. Selanjutnya ada individualitas yang tinggi. Pegawai kantor yang mempunyai individualitas yang tinggi juga bisa menjadi penghambat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi antar individu secara langsung. Contohnya, pegawai yang tidak memahami pengoperasian mesin komunikasi kantor tidak mau bertanya. Akhirnya, pegawai tersebut kebingungan, bahkan bisa menyebabkan kerusakan karena tidak mengetahui cara penggunaan mesin komunikasi kantor yang benar. Dan yang terakhir, ketergantungan pada alat komunikasi. Kecanduan pada alat komunikasi juga dapat berbahaya bagi pegawai kantor, khususnya pada pemakaian alat komunikasi berupa handphone. Hal tersebut karena dapat mengganggu pekerjaan di jam-jam kantor. Oke, baik, kita sudah di akhir pembahasan materi. Jadi Ibu cukupkan pemaparan materi dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami apa-apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.